Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat, energi masa kini untuk menyambut masa depan. Wah, seru banget nih. Kita mau bahas. hari gue ekskis hari ini sama temen-temen gue yang kalian udah pada tahu. Gua Pak Lur Lebong. Budos. Daddy G. Yeay. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol karena umur kita udah mau 1 tahun nih. Retroism Plus 62. Yeay. 1 tahun. Wah, semakin dewasa kita ya. Dewasa. Ya kan 1 tahun nambah semakin dewasa. Oh, Masih ya. baby dong kita. Oh, masih baby ya? Baby. Oke, terus. Kita masih merangkak. Masih merangkak. Baru Baru mau lagi. jalan. Baru lahir. Tapi ngomong-ngomong nggak kerasa ya setahun ya? Nggak terasa. Gila, Bang. nggak kerasa banget setahun, gila. Iya nih kita mau share mungkin banyak cerita menarik yang bisa kita share untuk para retrois. Yes. dan Penonton para setia kita. subscriber setia kita. Kenapa Mbak tertarik bikin podcast? Jadi pengen kumpul-kumpulnya sih. Pengen seru-serunya ngobrol tahun-tahun 80-an dan 90-an. Terus banyak cerita-cerita romantika yang mungkin belum diangkat, belum di-share. Dan yang pasti supaya kita nggak pikun. Itu aja sih. Kalau bicara di 80s itu berkesan banget buat gue karena gue ngalamin di 80s terutama musik. Tapi selain musik banyak hal yang sampai tahun 90 zaman gue kuliah pun masih gue ingat sampai sekarang dan gue pingin itu gue share dan gue pingin adalah orang-orang yang bisa ikut ngobrol tentang hal-hal yang gue pingin share ini di podcast ini. Pak Lur, Yes. kenapa mau bikin podcast Pak Lur? Gue sih pengen bikin podcast ini biar gimana ya? Karena kayaknya sekarang banyak orang yang belum tahu romantika atau nostalgia di zaman tahun-tahun 80, 90-an. Jadi gua tuh pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa tahun 80 90-an itu ternyata tahun-tahun yang sangat dinamis. Mungkin anak-anak mudanya belum tahu. Di sini kita akan menjelaskan ke anak-anak muda yang sekarang kita tahu sebagai anak-anak milenial biar tahu bagaimana kehidupan kita di zaman tahun 80 90-an. Itu tujuan gua bikin podcast. Kenapa gue tertarik bikin podcast? Kalau gue sih pengen sharing pengalaman pribadi gue. Sharing sama yang lain semua kata 80-90 dan untuk milenial biar lo tahu semua apa latar belakang nih generasi-generasi sebelum lo. Bisa jadi pelajaran, bisa jadi acuan, bisa juga lo protes. Silahkan, terserah lo. Thank you. Asik. Awalnya kita berdiri nih awalnya. Gue inget gue dulu ketemu sama Pak Lur duluan. Mau bikin podcast. Yang tadinya awalnya maunya bikin podcast musik tahun 80-an doang. Tapi terus berjalannya waktu gue bilang sama Pak Lur ajak Budos, kemudian Pak Lur ketemu sama Daddy G. Daddy G, kemudian brainstorm gua Daddy G sama Pak Lur. Daddy G kurang srek sama kalau ngomongin hanya tahun 80-an aja. Kirain kurang suka kamu. Srek sama topik yang hanya 80-an aja. Akhirnya Daddy G bilang kenapa nggak kita membahas mengenai 70, 80, 90. Tapi apa aja bisa dibahas di podcast ini. Bener nggak era itu? Betul. Temanya lebih luas lah dibandingin. Jadi tentang apapun, tentang hal 70, 80, 90 kita bahas di sini. Sesuai dengan definisi retro itu kalau nggak salah berapa sih? 30 tahun dekade ke belakang ya? Iya. Ya kan? 20 sampai 30 tahun, 30 tahun dekade ke belakang. Jadi retroism Sorry gua 3-4 tahun. 20 30. Dekade kalau ngomong dekade. Oh, dekade ya, sorry betul. Ini itu Iya. dewan pengawas kita yang tadi komen gitu loh, dewan pengawas kita yang Dewan komen. pengawas, Betul, dewan 2 sampai pengayom. 2 sampai 3 dekade. Jadi
Retroism plus 62 ini nantinya tidak hanya berbicara 70, 80, 90. Ke depan akan berkembang terus sesuai dengan waktu. Masa retro itu. Masa retro nanti mungkin kita bisa ngomongin 2000 tapi nanti Ya, mungkin berarti, 5-10 tahun ke depan, amin. 2030-an. Amin. Nah, terus singkat kata kita hanya melalui 2 kali meeting Wih, berempat. Ini hanya kita semuanya pas sudah bertemu berempat ya. hanya dengan 2 kali meeting Daddy J langsung bilang, oke, besok kita syuting. Nah, yang menjadi narsum kita awal itu namanya Mas Bono. Mas Bono. Iya. Episode perdana kaos ya. Perdana sama episode tentang kaos kaos dan konsep. Itu yang Dan pertama. konsep ya. Kita Pak Lur, ngomongin masalah kaos aja kan. Sekarang lagi musim Smithsonian nih. and Kaos-kaos ini Kang kan. Emil. Anak-anak muda juga kan sekarang kan pada kaos-kaos band. nantikan ya perdananya. Saat itu masih kita masih berjibaku cuman berempat, yang make up budos, yang setting itu gua, Daddy J sama Pak Lur. Dia masih istilahnya masih meraba-raba trial banget. gitu. Ya tapi sebetulnya sih episode pertama bukan buat Bono adalah tamu pertama. Tapi Tamu pertama. episode pertama itu kalau misalnya lihat di apa namanya? Cuplikan. Di beranda YouTube kita, itu kan lihat ada satu episode yang bertahan terus tuh. Itu apa itu retroism itu kalau nggak salah judulnya kalau nggak salah. Itu pertama kali ingat nggak kita? Ya, itu perdananya Itu betul. juga. Perdana ingat nggak kita syuting dengan suara kletak di belakang ingat nggak zaman itu kan masih. Lagi ada Dengan yang suasana gelap. Iya, suasana benar-benar nggak tahu tuh. Benar-benar kita Lagi ada yang bangun di sebelah lah. meraba gitu. Kayak mana kita mau tampilin pada saat ingat nggak pada saat itu kita cari bentuk seperti apa Iya, sih gitu. Pak Lur dengan rambut birunya. Iya. Betul sekali. Birunya, dan waktu itu Daddy J belum duduk di forum. bagian teknis. Terus ada lampu biru-birunya. Iya. Itu ditampilin lagi dong. Iya. Iya. Nanti kita bermemori, mesti ada episode itu tuh bermemori. Jadi gitu. rambut biru saya itu sebenarnya efek dari lampu kan? Betul. Bukan? Apa dicat? Dicat Di kan chat. gitu. Oh dicat ya. Betul. Terus kan nyambung ke studio di sini. Nanti mungkin sorry sebelum masuk ke situ kita bicara tentang retroism plus 62-nya sendiri. Kenapa kita milih nama topik nama channel kita tuh retroism plus 62 kan? Ya, banyak yang menyangka bahwa Retroism 62 itu sempalan dari Dari mana ya? Dari ya itu pokoknya kita tidak berafiliasi bukan dari situ. mana-mana. Kita adalah mandiri. Ini terus terang aja soalnya. Iya. Iya. It's okay. Oke, no. Kita berdiri sendiri karena istilahnya gini. Bertiga nih temenan dari dulu, dari SMA ya. Aku juga berteman dari dulu bertiga ya Mas Tri. Ya, terus nyambung deh gitu. Dan kata retroism itu sebetulnya penggagasnya adalah Daddy J. Nah, hasil coret-coret sebetulnya. Penggagasnya adalah Daddy J, konsep dan sebagainya pada akhirnya adalah bisa dibilang ini apa? Idealismenya Daddy J. Idealismenya Daddy J. Kita cuma ngikutin Daddy J, maunya apa Tapi nih? ini Mbak Eka, alhamdulillah Ya. kita nih semuanya memang orang-orang 70s, 80s, 90s yang emang suka banget gitu loh dengan Apalagi yang era duduk- itu. yang duduk di monitor sekarang. Ya, lebih berumur. Lebih berumur. Itu bukan retro lagi itu sebenarnya. Oke, sebenarnya gue juga mau ngurusin ya kenapa kita waktu itu membuat istilah retro. Karena selain retro itu ada yang sebelumnya ada namanya vintage. Ya. Ya, itu 40, 50, 60 dasar itu. Tapi kita mikir kalau misalnya kita masuk ke era vintage itu terlalu banyak nanti yang akan dibahas, terlalu jauh ke terlalu belakang. jauh. Makanya kita sepakat sama Ya. Daddy J waktu itu 70, Dan kita 80, belum 90 aja. ngalamin masa-masa Iya, dan itu. Ya, coret-coret. dan kebetulan emang kita 70, 80, 90 sangat mengalami. Nah terus iya kayak tadi kan retroism. Kenapa dibilang retroism? Karena namanya juga paham retro. Berarti kita membahas retronya nggak hanya di masalah satu bidang aja, tapi ada yang musik lah, fashionnya. Ini jadi satu apa ya, dari disiplin yang berbeda itu jadi satu. Akhirnya kita bisa mencapai satu kesimpulan. Udah kita bikin aja yang namanya retroism. Seperti ya Det ya. Yep. Apa Rizky? Plus 62. Dan gue ingat banget Daddy J, gue pernah ngomong sama Daddy J,
di depan Pak Lur juga waktu itu. Oke ya, kita bikin ini tapi narsumnya lebih banyak common people ya. Kita belum masukin celebrities. Jadi Iya. kita memang membutuhkan orang-orang seperti kita ini yang bukan selebritis untuk ya mau berbagi cerita lah tentang apa aja yang pernah mereka alami di tahun Iya. 70, 80, 90. Makanya kebanyakan dari narsum kita itu adalah orang-orang biasa, orang-orang Behind the seperti kita, scenes. teman-teman kita yang mau berbagi cerita dan sebagainya ya. Iya. Satu hal gue mau nambahin, kenapa Retroism plus 62? Pasti banyak yang bertanya-tanya waktu itu, plus 62 kenapa? Ya tahu sendiri kan kalau 62 ada Oh, ada. dari saya ketemu sama beberapa orang. Oke. 62 itu artinya apa sih? Gampang aja, 62 itu sebenarnya kode area kita. 62 It's plus 62. Indonesia. Ya kalau sekarang kan tinggal mencet ini doang. Zaman dulu plus 62 tuh mesti dihafal. Ah. Kalau nggak bisa interlokal. Iya, Jadi betul. udah jelas ya, plus 62-nya itu apa? Oke. Ya, mungkin pertanyaan, coba gua nambahin sedikit. Ya, Mungkin boleh. pertanyaan yang paling umum, ngapain sih lo bikin podcast? Ya. Bicara masa lalu. Itu pertanyaan paling umum dari orang-orang. Ya. Apa sih mau lo sampai dengan masa lalu? Ya nggak tahu, ini pemikiran gua aja gitu ya, berbagi gitu dong. Ya gini lah, orang cepet tua kalau dia nggak pernah menengok masa lalu. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Orang selalu ngomong jangan nengok masa lalu. Kalau lo nggak mau maju, siapa bilang? Lo juga cepet tua kalau lo nggak pernah lihat masa lalu sebagai pembelajaran. Iya, Itu iya, satu. iya. Mantap. Makanya kita bahas itu, kita mengajak supaya kita tetap Dalam muda. ya, dalam ya. itu mulai Supaya cepat. tetap muda. Kedua juga kita bermemori bersama, Ya. mengenang masa-masa yang mungkin sekarang generasi kita ya. Nanti 10 tahun ke depan kita nggak tahu generasi anak-anak kita mungkin itu. Iya kan? Kalau kita lihat masa lalu yang paling menyenangkan adalah musiknya men, nggak tahan Iya, men, bagus-bagus. Iya. Itu. Terus yang ketiga, pembelajaran. Kerasa nggak lo selama setahun kita bikin berapa episode? Banyak Kerasa. insight, banyak pelajaran yang nggak kita sangka. Pembelajaran banget. Nggak kita sangka, Tiap banyak banget kan gitu loh Tiap kan. kali mah pembelajaran terus. Oke, pembelajaran yang gua dapat ya dari ikut Retroism ini ya. Apa Itu ya? dengerin ya baik-baik ya. Setiap narsum yang berani untuk mau tampil di sini pasti kan dia akan bertanya kontennya apa. Gue punya misalkan, gue ngerti mengenai salah satu musik ini. Dan kita akhirnya tergerak untuk mengulik, wah oke, kalau lu seneng musik A, ya gue akhirnya ngulik-ngulik itu Ya, di ya. Google, di segala macam Persiapan musik A, lah ya. persiapan. Jadi belajar ya Pak Lur. Betul, dari situ akhirnya gue tahu ternyata musik A ini nggak hanya di jazz saja, tapi bisa di rock. Mungkin yang lain-lain juga gitu kan, di fashion atau di yang lain-lain ya kan, itu benar-benar pembelajaran dan gue suka banget di Banyak hal-hal baru yang kita tahu, Betul. banyak hal-hal yang selama ini kita hanya tahu dengar selentingan, kita dengar sendiri. Ternyata Hal-hal behind the scene. behind the scene kan banyak. Banyak Banyak cerita-cerita sih. seru yang bisa dinikmati. Kita dapetin narsum-narsum yang bagus-bagus. Bagus, alhamdulillah. Bingung gue kalau dengar mereka cerita tuh benar-benar Belum. karena Terharu. gue sendiri ngalamin ya, ada satu narsum yang kayaknya nggak pede waktu itu ya. Misalkan dia, aku nggak bisa. Tapi setelah kita syuting, itu narsum akhirnya malah pede, malah lebih yakin. Oh, gue bisa, dan akhirnya malah lebih terbuka dan lebih wawasannya memang pasti lebih luas daripada kita ya. Dan akhirnya dia juga berani. Nah, makanya ya itulah. Banyak ya cerita-cerita lucu kayak gitu. Banyak. Behind the skin kayak tadi Buldos bilang. kayak pemilihan topik juga kadang-kadang bukan kita yang sepenuhnya Menentukan. menentukan. Biasanya kita nanya ke narsumnya, lo lebih pede yang cerita ini apa ini? Gitu. Ya. Itu jadi salah satu ininya kita ya. Ya. Biasanya hasil dari diskusi juga ya. Iya, Kita kan betul. Biasanya kita diskusi di ngobrol WA. dulu, di WA atau sebelum mulai take kan kita ngobrol dulu Iya. terus Iya. nanti arahnya kemana gitu. Dan satu hal lagi Bu Dos yang gue suka dari Retroism ini, kita nggak membatasi narsum untuk diberikan skrip tertentu. Jadi kita biarkan mengalir apa adanya. Itu akhirnya yang bisa membawa kepercayaan diri juga bagi para narsum yang terlibat dalam wawancara ini. Bukan wawancara, maksudnya obrolan ini. Ya itulah maknanya Jangan mengenang. sampai. Kalau skriptif Iya. bukan mengenang. Iya betul. Kalau skriptif bukan mengenang itu. Itu diatur banget. Nah, Itu kan lepas. Itu tuh cerita kadang-kadang tuh kalau orang bilang kan nggak bagus ya ala gitu, justru itu kalau di kita banyak yang ala mikir dulu apa dulunya gimana gitu kayak gitu seru kok Seru. seneng. Dan generasi maksudnya narsum kita kebanyakan memang
mereka senang bercerita ya. Paling enak kalau dengerin orang bercerita tuh paling enak. Ya. Jadi bukan nggak ada kesan menyombongkan diri atau Nggak, apa, ya. tapi pure pengen cerita nih, gue pengen share, pengen ini, Iya. dan di share kepada kita semua gitu. Gua senang banget. Menariknya ini soalnya Exki, mungkin dari narsum-narsum itu kan belum tentu pernah nge-share ini di platform lain. Iya, iya, Jadi iya. kita seperti mendokumentasikan banget. Iya. Apalagi yang misalnya udah 30 tahun experience, sudah 40 tahun experience Iya, ya, iya, iya. kayak yang Garuda, Iya. yang Wartel atau apa yang Banyak. sudah buat. Banyak. Banyak. Itu tuh yang salah satu hal juga tuh. Jadi dari sekian banyak episode mungkin kita punya favorit yang bisa bikin kita wah, gue juga pengen coba ngalamin dulu gitu kan. Iya. Benar. Banyak bikin ini. nangis juga. Oh iya ada Iya. satu sih paling enggak. Gue kalau gue disuruh ngobrol ngomong mana yang favorit dan gue nggak bisa ngomong Ya. siapa yang favorit, tapi gue Sebutkan aja 3. semuanya tuh At itu least. favorit buat gue karena itu ceritanya beda-beda gitu. Ya. Ya. Mungkin topik sama mungkin ya, mungkin kita bisa ngomongin tentang yang belum kesampaian ya, mengenai Monas mungkin. Dari 4 orang ini bisa 4 cerita berbeda keluar mungkin gitu, kayak gitulah istilahnya kalau mengenai narsum kita di sini. Ya mungkin kalau nambahin sebetulnya apa yang ya kita udah berapa episode sih? 95 ya? 95. Menjelang 100 kita. Menjelang 100 episode. Ya sebetulnya mungkin ya sekalian disclaimer juga sebetulnya apa yang dibicarakan atau yang diomongin sama narasumber kita belum tentu benar. Belum tentu benar semuanya, tapi paling tidak ada perspektif, ada juga ajakan kita untuk mengenal masa lalu berdasarkan pengalaman pribadi Ya. dia maupun pengamatannya dia. Ya, menurut pendapat mereka. Betul. Soal kebenaran itu kan itu wilayah akademis Iya. lah, kita nggak ikut-ikutan gitu. Tapi paling tidak ini kan bercerita sama kayak kita nongkrong di mana sambil ngopi sambil kita cerita masa Iya. lalu, kurang lebih begitulah Terasa konsep begitu. kita gitu kan. Gitu. Rasanya juga begitu kok kalau di studio. Rasanya. Yang paling Kayak selalu terasa, yang paling nongkrong terasa di di warung. gue adalah ketika, sorry ini gue jadi banyak ya. Ketika Tisu. Kinan Oh enggak. kita Om Kinan. Om Kinan Nasution dulu tahun 70-an gue cuman bisa dengar suara. Ketika dia berdiri di depan gue masih bisa Wah. dia kayak gini gitu loh, masih kayak gitu loh gitu. Padahal waktu kita kecil kita cuma dengar suaranya di Iya. kaset. Coba bayangin berapa puluh tahun kemudian gue baru ngeliat Iya, bapak benar. itu di depan gue, di Amazing depan banget. mata gue sendiri gitu. Dan yang interview karena gue nggak berani yang interview. Gue juga sebenarnya nggak berani, tapi akhirnya gue beranikan diri. Ngeri juga, mana main pianonya jago lagi. Iya, yang kayak gitu. Iya. Jadi mungkin ada cerita. Iya, kalau gue Budos, mungkin kalau gue cuma mungkin bahas sedikit lah masalah keasikan romantika dalam memproduksi. Itu asik banget. Dari awal kita nggak tahu apa-apa, bengong mau bagaimana tampilan, tapi berproses gitu loh. Banyak kejadian-kejadian lucu dari fase masalah-masalah produksi. Misal pada saat kita syuting tiba-tiba hujan lebat, Iya. Iya. Bugi dan kawan-kawan itu kita tapi harus the show must go on gitu, kita hajar terus kayak kita akhirnya maksimalkan. Ya banyak lah kekurangan sampai dengan episode 100 ini pasti banyak kekurangan teknis kiri kanan tapi kita juga nggak merasa kecil hati karena itu adalah proses. Kita seneng banget dengan proses ini supaya menuju lebih baik lagi. Mungkin nggak sempurna juga ke 100 episode ke depan, tapi percayalah pasti ada peningkatan ke depan. Mudah-mudahan. Pasti. Mudah-mudahan. Membaik. Membaik. Dan jadi ya mendekati sempurna. Iya. Ya. Lucu-lucu lah. Bulan puasa kita syuting, ingat nggak? Oh ya. Ingat. Ada beberapa yang favorit aku. Ya. Ya, oke, misalnya silakan. kayak waktu kita malam-malam tuh ya, Oh, tentang satu fashion, lagi, ya. terus udah lagi seru-serunya, udah mau habis, udah mau selesai, tiba-tiba jelek mati Oh, lampu. iya. Oh iya.
tiba-tiba mati lampu. Langsung pada nyalain mobil. Episode apa tuh ya? Episode Facial 90 ya? 90-an sama bestie aku Erin. Nah, itu salah satu yang unik ya. Karena terus kita benar-benar penghabisannya pakai light aja, terus kita ngomongnya di handphone, dada gitu. Terus yang satu lagi juga yang berhubungan dengan alam ya. Darth Vader. Waktu yang Darth Vader. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas lagi ngomongin apanya ya, tiba-tiba jeder, kenceng banget itu. Petir ya. Utusannya Darth Vader datang. Utusannya Darth Vader datang. Aduh, kenapa nih? gitu. Tapi kan lanjut ya. Show must go on itu. Terus satu lagi apa ya? mengenai tokek. Nah, itu kita kehilangan ya. Suara tokek itu kita kehilangan. Iya. Jadi nambahin sedikit Bu Dos. Iya, tokek. Ini kita pertama kali episode awal tuh kita syuting outdoor itu, benar-benar outdoor ya. Ingat nggak kita di luar, semi outdoor lah. Jadi suara alam. Suara tuh masuk semua tuh, itu kita inginkan suara gitu. Tokek, Tapi karena perjalannya waktu dan perubahan, akhirnya kita berubah. Ya kita kehilangan suara tokek. Ada, Betul. ya. Selain itu juga gemericik air. Gemericik air itu kita kehilangan banget. Mudah-mudahan ke depan kita bisa balikin lah suasana itulah bisa gitu. balik. Belum lagi kalau setengah suara azan kita mesti berhenti dulu. Karena itu bener-bener Iya, kedengeran. karena masuklah audionya pasti ke. Iya. Dan itu semua bukan sound effect ya. Efek beneran. Efek beneran. Dulu tuh sampai ada biawak. Biawak iya, lari yang lari di studio antara tuh. kita. Loh, kamu tuh syuting di mana sih? Di studio apa di hutan mana sih? Kok Darth Vader yang itu? Nanti ada yang jatuh lagi loh tiba-tiba loh. Iya, soalnya tiba-tiba biawaknya lari ke gua gitu loh. Seret, gitu kan, mana paling Tapi kalau gue boleh sombong, Ih, sombong banget sih. Nggak boleh. Oke. ada satu ya. Waktu itu Daddy G nantangin gitu. Nantangin gue. XQ, kalau bisa itu pager, bisa cari nggak operator pager? Nah iya, tuh seru tuh. Itu nggak tahu gimana. Temen gua punya temen operator pager, dapat gua. Iya. Dia emang narasumber jagoannya lah nih. Ini jagoannya nih, kalau nyari-nyari jagoannya lah nih, jagoannya lah. Cari narsum. Itu juga berkat teman-teman gua juga gitu. Tapi gua rasa Casting director termasuk casting crew. Iya, semua. Semuanya casting. Ya tapi emang kadang-kadang suka berdampak gitu ya. Kita ngundang narsum, tapi narsum pasti akan ngasih ide. Lu undang itu gue punya Iya, narsum yang iya. bagus Iya, kayak gitu-gitu. Menyambung. Ya pokoknya secara garis besar sebetulnya ini di luar ekspektasi kita ya. Iya, betul. Bayangkan 100 episode dalam 1 tahun. Ya, kita nggak pernah ngebayangin. Betul. Di awal kita cuma ngebayangin menghasilkan 3 episode aja setengah mampus kita mikir. Ingat nggak zaman-zaman awal? Iya. Aduh 3 episode. Tapi setelah 3 episode ke depan bergulir begitu terus. Iya. Bergulir ya, bener nggak Kit? Nggak tahu, koreksi kalau salah. Betul. Kayak main sepeda aja. Iya, jadi macam. bergulir begitu aja. Dan gitu. ada saat dimana gampang banget dapet narsum, gampang banget. Tapi kemudian kita sendiri yang Kewalahan. keteteran. Sehari pernah paling banyak 7 kali pernah ya. Iya, jadi 1 hari 7 episode pernah kita lakukan Amazing, ya. amazing. Itu karena Itu niat Daddy G, lagi-lagi Daddy G. Jadi gini, Daddy Blame it on Daddy G Daddy G. selalu bilang ke kita, jangan Jangan menolak. Enggak, bukan. Pokoknya jangan pernah don't limit your ini dah. Pokoknya episode Jangan dibatasi. jangan dihitung. Pokoknya sebanyak-banyaknya Sebisa, kita mesti ya. ngumpulin sebanyak-banyaknya. Oke, sebanyak-banyaknya akhirnya teler gitu. Sebetulnya kita bermula dari 4 personil. Iya. Kemudian nambah. Dulu sempat ada Mas Anton Mas Anton yang bikin logo loh itu. yang bikin Nah, logo. Masih, Mbak Yang Eka. bikin logo Retroism Plus 62. Kemudian bergabung sama kita Mas Tri, Mas Tri. Pak Tri. D. Yang mana sih orang itu? Di Mana belakang suaranya? sana tuh, belakang sana Suaranya itu. mana suaranya? Halo. Halo. Yang akhirnya Jaya. bertanggung jawab menggantikan Daddy G di bagian monitor, di bagian Yes. Produksi. syuting, produksi dan sebagainya. Hidup Mas Tri. Tapi tadi yang lupa sih kita buat revolusi untuk pustaka sih sebetulnya.
untuk Iya. Gimana? Pokoknya kalau misalnya lihat di setiap episode kita di hashtag ya. Iya. Kalau di bagian bawah ada hashtag pasti ada selalu tercantum ada tulisannya Library Retourism plus 62 ya kan? Ya. Maksudnya tujuannya apa? Kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi, sebanyak-banyaknya narasumber yang berbicara tentang 70, 80, 90. Iya, Tujuannya itu. Karena kita nggak tahu ke depan, ini bisa jadi ada manfaatnya untuk anak-anak kita, untuk apa yang mereka mau, entah bikin tulisan, entah bikin skripsi, cari referensi. penelitian. Mungkin nggak tahu kita. Itu idealismenya. Iya. Betul. Tapi Iya. bener loh. Jadi kita bisa suatu saat mungkin kita bisa nyaingin Wikipedia. Sedap, ngeri. Hebatnya lagi Wikipedia yang pakai audio visual ya. Betul. Wah, mantap kan tuh? Wikipedia dulu kita kenal ensiklopedia. Kemudian ada Wikipedia. Nanti ada Retourism. Pedia. Retourism 62. Dan langsung dengan narsumnya yang pelakunya langsung gitu kan. Ya, karena kalau kita biasanya tahu kan, ya biasanya kan orang-orang yang sudah punya nama, yang bisa ngomong, bisa cerita, dan itu diambil menjadi referensi. Nah ini common people yang menjadi referensinya kita. Common people. Itu lebih simpel lah, lebih sederhana. Common people. Lebih sederhana Iya, kan iya. orang-orang itu. Dan ya itu lah, semuanya itu awalnya dari G. Kalau enggak gua sama Pak Lur stuck di 80-an doang. Ngomongin The Cure, Iya. The Cure. Iya, karena gini terus. Gua sama Exki memang ini cuma tahu mengenai masalah bidang musik aja dan kita berputar-putar di situ. Dan terus akhirnya kita bikin podcast itu, tapi gimana? Masalahnya Sorry, sebelum lo lanjut, Hah? sekalian gue sambung ini hashtag kedua. Kita nggak pernah pakai istilah podcast di Iya. Retourism. Oke. Dalam Jadi setiap episode kita selalu pasti ada hashtag Evikast namanya. Evikast. Audio video cast itu loh. Kita pakai istilah itu. Kita nggak pernah pakai podcast karena podcast itu adalah milik teman-teman di radio. Iya. Gitu. Teman-teman Oke, radio. jadi jelas ya Evikast. Itu istilah kita ya. Mau dipakai apa nggak dipakai sama yang lain silahkan. Itu istilah Iya. kita pakai gitu loh. Lanjut, Pak Rul. Tadi sampai mana kan? Lupakan. Oh iya tadi gua sama Exki yang tahu hanya sekedar musik sama Budos juga musik dan fashion. Tapi gimana cara mau bikinnya yang tadinya podcast sekarang jadi Evikast? Daddy G yang punya tahu masalah teknisnya, ya kan? Teknisnya dia tahu. Pokoknya lebih banyak memang Daddy G. Kita tuh sebetulnya di sini kita tuh cuman gini. Iya, oke Daddy G. Maunya apa Daddy G? No. Oh iya, makanya nggak salah kalau kita panggil Daddy G. Iya. Jangan Sugar Daddy ya, Daddy G. Karena our daddy. Iya. Tapi emang harus diapresiasi. Ah. Video and editingnya emang keren banget. Tapi ngomong-ngomong pasti banyak yang bertanya, Daddy G itu apa sih? Udah bosen itu udah Udah bosen, gorila itu udah udah pernah dijelasin, udah pernah Oh udah dijelasin. ya, oke udah. Jadi di sini Daddy G adalah eksekutif produser. Udah kayak di TV Kalau- lo ngomong eksekutif produser. Kalau ini kalau Budos itu fashion manajernya kita, Fashion director. fashion director. Kalau Palur apa Palur? Pengembira. Pengembira, pengkerecokan. Ya pokoknya Kembarannya kayak gitu. Ya, pokoknya nanti yang bisa menilai kan Kalau ditanya dulu sempat ditanya, gue sering ditanya produsernya siapa kak, eksekutif produsernya siapa? Kita semua Kita eksekutif semua. produser. Tapi memang itu susahnya kita sebagai retrocaster ya. Kita sebenarnya yang lebih tahu, misalkan kita kalau bisa jangan lebih tahu daripada mereka. Gitu. Itu adalah nasihatnya Deddy. Jadi yang Kenapa gua jadi kayak ustaz begini? Awas, bentar lagi dia terbang. Soalnya kadang-kadang kita suka lupa diri. Lupa diri. Exki nggak boleh gini. Exki nggak boleh gini. Tadi ngomong-ngomong sebagai retrocaster nih kita berempat. Ya. Ada waktu itu ada challenging atau tantangan tertentu nggak, atau ada pengalaman mungkin dari Budos gitu waktu sebagai retrocaster apa yang sempat gue kikuk gue mesti ngapain gitu. Ada lah pasti pengalamannya. Pasti mana? Apa ya? Atau mungkin Yang challenging yang maksudnya? challenging ya sebagai retrocaster di Evikast Retourism 2. Gue tuh TXT ya, yang gitu. challenging yang pas yang kalau ada ngomongin akademik yang berbau akademik,
kayak yang waktu grafik Oh, graphic design. Oh, itu aku suka. itu gue tuh Sesuai. terus terang gue bukan orang yang Latar belakang, yang latar terlalu akademik ya, jadi ketika berhadapan sama seorang dosen gue langsung ciut. Apa-apa. Padahal kan Iya. desain grafis juga satu bidang yang mungkin saat itu belum diketahui banyak orang. Jadi share-nya kan dari situ. Kan ada juga satu, gue kayaknya kalau berhadapan dengan seorang selebritis gue suka Starstruck. Start. bukan start. Belum Apalagi masalahnya. tuh orang pinter ya, tuh orang pinter ya. Gue jadi ngerasa gila, ini orang pinter banget. Gue harus gimana? Gitu. Ya gitu deh. Gue jadi ini retrocasternya pengalaman yang tersendiri lah. Tapi kan Challenging. kalau secara umum kan menarik ya. Iya. Kita nggak berlatar belakang katakanlah apa ya, orang broadcast kali ya, Broadcast. anchor atau apa kan nggak punya Komunikasi, pengalaman sama ya. sekali. Kita menikmati prosesnya kan. Dari kita kaku di awal, kita nggak tahu bawa badan bagaimana dan sebagainya. Itu Lama-lama langsung badannya pada gitu semua. bawa badan, posisi duduk gimana, lama-lama terbiasa kan. Lama-lama terbiasa. Proses itu lah yang mengasihkan tuh proses tuh. Lama-lama terbiasa dan natural. Iya. Yang Nah, penting itu banyak sekali kritik ke kita. Kenapa sih lu nggak ngambil anchor yang biasa, terutama ke gue gitu sering. Enggak. Karena gue senang proses. Gue yakin orang-orang ini bisa, yakin, tapi perlu waktu. Ya terbukti sekarang. Iya. Itu loh. Mungkin yang uniknya juga menurut aku sih masing-masing kepribadian ini kan beda-beda ya. Betul. Exki, Deddy G, aku terus Pak Lur. Jadi lama-lama sahabat-sahabat Retrois nih bisa melihat Ya. dan menikmati akhirnya kalau sama Exki ngobrolnya begini, kalau sama Pak Lur ngobrolnya begitu gitu. Gue saking dulu nggak berani gue jadi retrocaster sendiri. Suatu saat dipaksa, gue inget tuh. Iya lo sampai nanti di ujung-ujung duduk itu nggak mau kan gue tarik. itu yang itu. Episode apa itu? Kayaknya Deddy G langsung banget. Episode bulu tangkis. Untungnya narsumnya itu rame, jadi guanya Iya. jadi kedorong untuk Iya. Yang ngobrolnya di antara itu ya, narsumnya diem, gua tanaman-tanaman. bisa nangis bombay gua gimana gitu ya, kayak gitu gitulah. Itu Nangis pengalaman yang bombay. seru itu. Iya. Budal. Challenging. Apa nih yang mana? Yang mana? Pernah nggak? Yang challenging. Challenging bagaimana pengalamannya? Yang challenging menurut aku mungkin yang lebih ke menarik. Episode kiss dong, episode kiss. Cerita dong episode kiss bagaimana? Yang mana? Kiss. Oh, Menemani kiss. Exki ngomongin kiss. Gue mesti gimana? Nggak ngerti sama sekali Kiss, nggak ngerti lagu-lagunya apa, ini ngomong apa. Nggak ngerti bandnya apa. Gua sampai minta maaf sama Budos Aduh. karena harusnya Budos bisa ngomong fashion. Ya, kalau tentang fashion sama make upnya mungkin masih ngerti ya. Iya. Tapi selebihnya kan kayak gue nggak mudeng banget. Kan gua lupa daratan waktu itu ngomongin Nggak kiss. apa-apa, monggo Iya. loh silakan. Oh, itu aku tadi mau komen ini juga Mas Kerry ya. Kerry Kerry. Sumavo ya, yang apa tentara Episode apa ya? Lupa. American Ya pokoknya yang tentara yang Amerika dari preman Iya. ke warga Amerika. Indonesia. Jadi itu salah satu yang inspiring menurut aku. Iya. Mendengarkan ceritanya langsung, terus bagaimana semangatnya beliau gitu. Itu Oh, from retro to hero di negeri orang ya kan? itu sesuatu banget, dan bangga Retroism bisa naikin cerita itu gitu. ya, yang paling challenging buat kita tim adalah mencari narsum yang tahun 70-an tuh udah SMA, minimal SMA atau kuliah. Nah itu susah banget. Memang Ya. sudah ketemu Om Beberapa ya. Kerry, Om Yanto. Yanto. Banyak lah, ada beberapa lah. Om Arman. Itu Mas aktor siapa? Mas Egy Fadli, Fadli. Egy. Ya. Egy. Nah kayak gitu-gitu tuh. Yang sampai sekarang gue masih Masih ditagih mencari sama ya. Daddy G. Daddy G Ngomongin lagi. Ancol dan Puncak XG, cari. Waduh. Ada yang bisa? Ancol dan Retrois ada yang bisa? Ancol. Yuk, datang ke sini. Komen. Kalau bisa yang pas tahun 70-an itu udah ya minimal SMP SMA. Udah Jadi bisa gaul. Ya, bisa ya, ngobrol berbagi. mengenai, karena
karena lama-lama kita merasa bertanggung jawab untuk kita harus lebih menonjolkan kearifan lokal Ya. dibandingin dengan kita ngomongin orang-orang Cerita-cerita dari luar. Ya, ya. Jadi, ya mulai kita mulai pingin ngobrol mengenai musik lokal, terus apalah semua yang serba lokal kan. Ya berarti Mudah-mudahan bisa ke depan. Berarti kan hambatannya dalam hal balik lagi ke narasumber kan, hambatan itu kadang-kala banyak juga pertanyaan, kok lo nggak ngebahas ini sih, kok lo nggak ngebahas topik ini sih. Hambatan kita sebenarnya di narasumber ya. Di narasumber. Kita udah terpikirkan sabar. topik itu beberapa udah terpikirkan, teman. Narasumber itu ternyata juga tidak semudah itu juga Iya. gitu kan, tidak semudah itu juga. Iya. Kita juga mencari orang yang bisa benar-benar berbagi kan gitu. Iya. loh. Itu ya. Iya, Itu betul. doang. Itu tantangan juga. Tantangan. kita challenge. Syuting juga kita udah Kita syuting udah sampai ke udah Serang. kayak ini kaum hippies sudah pindah-pindah kita syuting udah kok kaum paling hippies. Paling jauh ke Serang ya. Serang. Kemudian Serang, Bekasi itu Bekasi. jadi kita udah nggak terlalu ke studio minded, kita Iya. jalan aja udah kita samperin Iya. deh. Nanti tetap ya ada rencana mau ke Bogor. Oh iya ya, kota-kota lain juga teman-teman Bandung. kota lain tunggu aja. Ke Las Next ke Vegas. Bali. Las Vegas, Bali. Bali. Las Vegas deh. Siapa lagi ya yang menarik dari retroism itu adalah lucunya para narsum setelah syuting suka jarang pada langsung pulang, lu udah ikutan nongkrong Iya, kita di iya. sini. Biasanya ngobrol dulu. Itu kasihkan lain gitu. Itu. Tali kasih retroism. Nah, itu tali acap kasih. kali ketemu ya. Tali kasih itu. Iya. Salah satu. Antara narasumber, antara yang nganter, antara yang kita tim produksi ketemu bermemori bersama itu biasanya lebih lamaan itunya dibandingin Iya. syutingnya. Iya. Gitu lah biasanya itu. Jadi ada yang ini adalah saudaraan sama. Iya, atau teman saudaranya siapa, teman siapa. sekolah atau apa. Iya, soalnya gue juga ngalamin ada satu episode yang narsumnya kita datengin. Ternyata satu sekolah sama gua gitu Iya, loh, ya kan. Dan iya, gua, iya. lu kelas berapa? Lu kelas berapa? Jadi akhirnya, jadi kita nginget lagi Iya. sekolah-sekolah waktu dia zaman itu. Lu kenal ini dong, kenal Banyak ini. kali ya, bukan banyak banget. bukan Iya. teman-teman kita dari dulu, kita ketemu Iya. baru ya, kenalan baru. Iya, Itu kenalan banyak baru. banget kenalan Iya, baru itu itu. juga. Banyak banget kenalan baru. Ya, tapi gue simpulin kekiniannya ya. Ya maksudnya biar bagaimanapun kita mengakui jauh dari sempurna lah. Setiap episode, mau itu produksi, mau itu cara bertutur, jauh dari sempurna lah. Tapi itu memang kita hadirkan. Kita tidak mau tampil sesempurna mungkin kan gitu loh. Tapi apa adanya. Keluar apa adanya dengan suasana santai juga. Dan kita juga tidak berharap semua retrois menonton semua episode kita kan. Mana yang kalian tertarik, mana kalian yang menarik, mana yang itu merasa ada hubungannya, ada feel dengan silahkan tonton. Monggo aja. Tapi kalian harapan kita ke depan tuh kepengennya lo mau cari apa tentang retro ada di situ. Mantap. Terutama di Indonesia ya, terutama di Indonesia yang terjadi di kita itu loh. Dan di Tiga Dasawarsa itu ya. Iya, 3 dasawarsa itu. Ya. Proses masih panjang, baru 100. Kita target kita 500 insya Allah. Gitu. Keren. Yes. Oke, untuk next apa harapannya? Hope ke depan, Harapan. Retroism 62 nih dari tim. Kalau gue lebih ke narsum-narsumnya kalau bisa lebih bervariasi ya ininya topik-topiknya. Iya. Walaupun tadi barusan aja baru hari ini tadi gue sama Daddy G ngomong ada masukan dari salah satu teman, banyak banget musiknya ya yang dibicarain. Tapi anyway gini, kalau gue sama Daddy G cuma ngomong punya pendapat yang sama bahwa yang paling mudah untuk menandakan suatu dekade tuh musik gitu loh. Mau kita ngomong tahun 70 kita kenal misalnya Gus Plus, tahun 80 kita kenal misalnya siapa, mungkin Kla atau apalah gitu. Terus tahun 90 kita kenal Sheila on Seven atau apa. Musik itu menggaris bawahi semua masa itu gitu, dan Tali paling merah. mudah Ya. diingat gitu. Makanya sebetulnya kesulitan kita tuh di narsum. Kita mau ngomong apapun topik bisa, tapi narsumnya siapa yang berani dan siapa yang berani datang sini ngobrol, yuk kita ngobrol gitu. Tantangan. Kayak gitu. Ya mengenai Iya, salah komen satunya ngomongin puncak, ngomongin
Monas, mau ngomongin Binaria dulu nggak ada kan yang tahu siapa Banyak Binaria dulu. kayak apa dulu, atau Bundaran HI dulu kayak apa gitu, nggak ada yang bisa Ya. cerita sampai sedetail itu. Jakarta jadul ya. Iya, udah itu aja sih. Halo. Alur Ya paling kita cuma berharap ya kayak tadi si Esi bilang, semudah-mudahan juga kita dapat narasumber yang bervariasi, nggak hanya di bidang musik aja, tapi mungkin ada yang hal-hal lain, mungkin masalah sosial, masalah lifestyle. Oh, kamera salah ya, saya di situ ya. Masalah gaya hidup itu yang perlu sebenarnya kita juga mau cari-cari ya, karena setiap gaya hidup pasti tiap dekade pasti akan berubah-ubah. Mungkin ya tetap gimana ya, mudah-mudahan lah ada narsum yang berani untuk tadi ya kayak masalah binaria itu istilahnya kalau DDG bilang DDG lagi nih hidden gem. Hidden gem itu ada ya sesuatu yang dulu mungkin nggak menarik, tapi ternyata kalau setelah kita tarik kita angkat itu sesuatu yang menarik dan nggak pernah ada di zaman sekarang ini. Nah itu perlu tuh, ya nggak? Ya kayak gitulah. Oke, Budos. Atau DDG? Budos dulu. Semoga Retroism Plus 62 semakin inspiratif. Amin. Narsum-narsumnya juga variatif sama ya tadi. Terus topik-topik yang diangkat juga kita kulik-kulik makin unik lagi. Terus emang ini menjadi satu project yang dengan hati. Jadi benar-benar secara natural dijalaninnya. Yang Terus juga kita nggak boleh. Jadi nambahin satu lagi. Jadi ini kayak udah menjadi satu family sih kalau buat aku. Jadi I'm so happy and blessed di sini. Alhamdulillah dilanjutkan DDG. The mastermind now. Hati-hati ada petuahnya loh. Enggak. Gua kemarin duluan. Kalau Budos bilang DDG itu backboner. Backbone. Ya udah diomongin semua. Kalau gue sih cuma berharap. Kalau gue sangat berharap banget Retrois keluarin kritik, keluarin input buat iya, kita. Keluarin sebanyak-banyaknya supaya itu buat perbaikan kita ke depan. Karena memang kita niat paling gede itu adalah memperbaiki semua, baik itu produksi, baik itu cara kita membawakan acara, baik itu narasumber kita, baik itu kemasan. Iya. Itu kita harapkan banget ke depan. Tadi di awal juga sebelumnya gue udah ngomong 100 episode itu belum ada apa-apanya. Ya. Tunggu next insya Allah. Sampai nanti, sampai yang diizinkan sampai berapa ratusan ke depan. Sampai jadi Wikipedia. Sampai nanti kamera pakai drone. Masih ada pakai drone. Ini udah 13 kamera loh. Nah, belum yang CCTV dihitung ya. Iya, di satu lagi gue pengen kasih tahu juga bahwa mohon maaf gitu, kemasan kita nggak terlalu fancy kan dalam tampilan. Karena terus terang aja tim produksi kita hanya beberapa, nggak akan kekejar kita. Memenuhi hasrat dan keinginan Retrois untuk episode yang reguler nggak akan kekejar. Ya nggak tahu ke depan ya. Ketika dikasih jalan kita bisa lebih variatif dan lebih ini. Gitu. That's it. Oke. Budos, tutup. Mas Tri mau ngobrol? biasanya jangan menambahkan 4 sesuatu. menit lagi. 4 menit lagi. 4 menit lagi kamu bisa pidato. Mas Tri ngomong dari belakang dong. Ya. Harapan ke depan? Harapannya sih cuma 3. Cuma Jaya. Aku tahu. Jaya. Kepala jaya. Pokoknya ini mau ditutup. Sebelum tutup, kita ingetin lagi moto kita apa? Moto kita Apa moto kita? kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu. menambah semangat dan energi masa untuk Untuk menyambut masa depan. kompak nih. Oke, nggak Ya, apa-apa. dari yang belum hafal sampai apa? sampai dari yang nyontek kertas di depan sampai semua udah hafal semua. Gue yang paling Sampai yang ke bawah mimpi sampai ampun. nggak pernah hafal. Nggak ada yang mau. Iya. Iya. Jaya. Kalau lupa sejarah lu nonton Retroism plus Naruto. Iya. Itu dia. Ternyata switcher sambil mikir apa yang Iya. keluar juga. Itu tadi ke switch nggak itu? Mau satu shoot terus ya? Oke, silakan ditutup Budos. Oke, Retrois semuanya terima kasih sudah menyimak
1 tahun Retroism Plus 62. Jangan lupa yang pasti like, comment, share, and subscribe. Sampai di episode berikutnya. Oke. Sampai jumpa. Bye bye.